Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan pertama diungkapkan tentang seorang tokoh yang bernama Bileam. Bileam itu diceritakan atau bernubuat tentang kedatangan Mesias yang diumpamakan dengan bintang, sebuah bintang yang mengusir, menghalau kegelapan. Dan Mesias juga disimbolkan dengan tongkat yang mengartikan tongkat kekuasaan yang dilandaskan pada kebenaran. Kebenaran dari surga tentu saja yang dibawanya. Maka Yesus hadir dengan mengajar, dengan membuat mujizat-mujizat itu didasarkan pada kebenaran yang harus diwujudkan karena kehendak Allah. Jelas di dalam nada dasar dari kitab suci itu, kebenaran yang dibawa Yesus selalu bertentangan dengan kebenaran dunia. Bahkan kebenaran manusia seringkali dijungkir balikan karena pandangan-pandangan mereka yang hanya mencari kenyamanan dan mencari keselamatan pribadi. Nah, Mesias itu rupanya dihadirkan juga pada zaman sewaktu Yesus mau menghadirkan itu, banyak tentangan-tentangan dari para imam-imam kepala dan tokoh-tokoh dari orang-orang Yahudi. Pertentangan itu karena rupanya kehadiran Yesus itu mengusik kenyamanan mereka, mengusik ajaran-ajaran mereka, mengusik ketenaran mereka di antara umat. Maka wajar kalau hal itu mereka marah, mereka iri, mereka cemburu, dan kecemburuan, iri hati akhirnya membuat mereka membenci Yesus. Kalau mereka membenci Yesus, artinya juga membenci kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Kebenaran yang dibawa oleh Yesus seperti apa yang dikatakan dalam bacaan pertama, untuk mengusir kegelapan. Mesias yang hadir, yang datang adalah untuk mengusir kegelapan manusia, meluruskan apa yang tidak benar, bukan hanya kebenaran dari dunia, tetapi juga kebenaran di mata Allah, agar manusia sadar mereka menjadi utusan Allah untuk menghadirkan kebenaran itu. Maka kebenaran-kebenaran yang dilakukan, yang diajarkan oleh Yesus bukanlah kebenaran hanya sekedar ajaran, tetapi sungguh-sungguh diwujudkan, dan bagi mereka yang mengikutinya membutuhkan pengorbanan. Mau beranjak dari kenyamanannya, mau beranjak dari egoismenya, mau beranjak meninggalkan individualisnya untuk terarah kepada manusia, kepada sesama. Terlebih di dalam Injil Matius, yang sangat jelas adalah bahwa hidup kita ini terarah pada sesama, dan terlebih mereka-mereka yang kecil, mereka-mereka yang menderita, mereka-mereka yang membutuhkan. Maka titik tolaknya adalah bukan sekedar kita memberi dari yang kita punya, bukan sekedar hanya itu, tetapi melihat juga kebutuhan siapa yang kita beri. Dengan kata lain, apa yang dibutuhkan oleh orang lain itu harus berusaha kita penuhi. Orang membutuhkan makan, tidak mungkin kita beri pakaian. Orang membutuhkan pakaian, kita
mereka juga tidak perlu makanan. Tapi kebanyakan bukan soal makanan atau pakaian. Pada zaman sekarang ini banyak orang membutuhkan perhatian. Membutuhkan orang-orang yang mau mendengarkan. Itu sudah dimulai dari keluarga. Banyak orang muda tidak mau mendengarkan orang tua. Dan badai semacam ini akan sangat-sangat terasa bagi mereka-mereka yang sudah senior, yang sudah sepuh. Seolah-olah mereka tersingkir dan terpinggirkan. Apa yang kita katakan kadang-kadang tidak dipedulikan. Nah, perhatian yang kecil seringkali juga diabaikan. Mereka lebih cinta pada gadgetnya daripada kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang dekat dengannya. Nah, penyakit ini saya rasa kebenaran seperti ini yang selalu dikejar dan diperjuangkan orang muda. Tapi mereka tidak melihat kebutuhan yang mendasar dari manusia, yaitu perhatian dan juga bisa didengarkan atau mau mendengarkan, mau didengarkan. Kelihatannya sepele, kelihatannya gampang. Tetapi hal ini menjadi suatu keprihatinan yang sangat besar dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Semoga kebenaran yang mungkin akan menjauhkan kita satu sama lain menjadi perjuangan kita untuk mendekatkan mereka